datang, selamat siang, dan selamat datang kembali ke program Insider, di mana program Insider merupakan garapan dari tim Indonesia Direct, yang mana kami menyediakan berbagai macam pengetahuan, informasi, dan juga insight terkait dengan ekspor import dan juga bisnis, beserta berbagai macam pengetahuan menarik yang lainnya. Selain itu juga kami melaksanakan acara berupa review produk bersama dengan UMKM milik Indonesia, ya kami percaya bahwa banyak sekali produk-produk milik UMKM di Indonesia yang tentunya menarik, kreatif, dan juga inovatif untuk dipamerkan tidak hanya di dalam negeri, namun juga sampai dengan mancanegara. Acara program dari Insider ini kami laksanakan setiap hari Sabtu pukul 1 siang. Jadi bagi para sahabat desa, teman-teman, dan juga UMKM di seluruh Indonesia yang tertarik untuk mengikuti acara kami bisa langsung menyaksikannya di TV Desa di program Insider. Baik, sebelum kita masuk ke acara, izinkan saya selaku host Elmara Harinisa pada hari ini untuk mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Kementerian Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif, terutama kepada Direktorat Pemasaran. Selain itu, kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program Kedai Reka pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang telah membantu Indonesia Direct di dalam mengembangkan usaha-usaha milik UMKM yang ada di Indonesia dan juga program dari Insider ini. Selain itu juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada TV Desa yang telah menyiarkan acara program Insider kami melalui via satelit Freesat, aplikasi Genflix, dan juga YouTube. Baik sahabat desa, kita akan mulai langsung masuk ke acara pertama, yang mana di sini kami memiliki acara di dalam beberapa pekan ke depan yang sangat menarik sekali, yang dinamakan dengan UNS Innovation Festival, di mana acara ini dilaksanakan dari kolaborasi antara Indonesia Direct dan juga UNS yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 13 Desember 2021. Dilaksanakannya secara hybrid ya. Untuk offline-nya akan dilaksanakan di Surakarta. Seperti itu teman-teman semua. Nah, untuk dari acara ini memang memiliki beberapa tujuan itu sendiri, yang mana dari UNS Innovation Festival ini adalah untuk mengembangkan ekosistem wirausaha dan inovasi di lingkup perguruan tinggi maupun regional. Selain itu juga untuk meningkatkan upaya hilarisasi atau komersialisasi hasil riset dan kreasi inovatif baik dari warga kampus maupun juga dari industri masyarakat. Selain itu juga untuk meningkatkan kemitraan dari perguruan tinggi dengan berbagai pihak dalam menumbuhkan iklim inovasi dan juga hilarisasi. Selain itu juga untuk manfaat dari UNS Innovation Festival yang akan diselenggarakan ini akan diekspektasikan untuk mendorong tumbuhnya budaya hilarisasi hasil riset dan kreativitas melalui pengembangan ekosistem kewirausahaan. Selain itu juga untuk mengenalkan hasil-hasil riset dan inovasi dari produk-produk yang dihasilkan oleh mitra UNS. Selain itu juga untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi startup dan juga UMKM untuk mendapatkan akses peningkatan kapasitas dan juga perluasan bisnis. Dan acara ini mengadakan berbagai macam rangkaian acara. Yang pertama akan ada workshopnya terkait dengan bisnis dan juga ekspor impor tentunya. Lalu juga ada talk show dan juga webinar. Selain itu juga ada startup graduation, lalu ada business gathering, lalu juga ada workshop on investment dan juga ada business matching, dan selain itu juga ada business exposition yang akan memamerkan produk-produk milik UMKM yang ada di Indonesia. Di mana acara ini dilaksanakan secara hybrid, secara offline maupun secara online yang akan dilaksanakan di auditorium dari UNS. Baik, mungkin itu informasi sedikit atau informasi singkatan dari saya terkait dengan acara UNS Innovation Festival. Mungkin setelah ini kita akan langsung mendapatkan penjelasan yang lebih detail lagi terkait dengan UNS Innovation Festival yang akan dilaksanakan pada pertengahan Desember nanti dalam beberapa pekan ke depan oleh Pak Bib. Mungkin untuk Pak Bib, saya persilakan untuk memberikan informasi terkait dengan acara ini. Ya, Selamat siang, Pak baik. Bib. Selamat siang, Elma. Seger banget kamu. Kamu di mana sih? Oh, saya di kosan, Pak. Wah, oke, baik. Penjelasanmu udah cukup lengkap banget. Dan mungkin satu hal yang perlu
diketahui oleh teman-teman sini, sahabat desa, dan semua yang nonton acara ini bahwa seperti Elma bilang di depan, acara ini kita lakukan secara hybrid ya, Elma. Hybrid berarti kita maunya semuanya datang di Solo, namun karena Elma tahu sendiri kan sekarang ada Omikron dan teman-temannya, nggak semuanya bisa ke Solo. Kita hanya mengundang secara terbatas. Teman-teman yang mau datang ke Solo, kita persilahkan. Namun perlu konfirmasi terlebih dahulu karena kita akan membatasi hanya 150 peserta di UNS. Dan tapi sebelumnya Elma perlu ketahui juga bahwa mulai dari tanggal 10 dan 11 kita juga sudah mengadakan acara. Ini adalah rangkaian acara dari UNS Innovation Festival, Elma. Jadi tanggal 10, tanggal 11 sudah ada. Tapi kita adakannya di luar kampus, masih tetap di Solo. Kita acarakan secara hybrid juga. Banyak sekali hal menarik di situ karena kami menggandeng Kementerian Perdagangan di sini akan membawa beberapa materi yang luar biasa. Mulai dari research-nya, dari diseminasi, ada juga membawa tentang INA produk sebuah portal. Jadi hari pertama, kedua dari rangkaian acara ini, mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 11, lebih banyak ke masalah e-commerce, Elma. Jadi kita akan berbicara tentang e-commerce, dan di hari kedua, tanggal 11, itu sudah ada business matchingnya, Elma. Jadi kita akan mengundang buyers, kita akan mengundang beberapa perwakilan kita di luar negeri untuk memberikan berbagai macam insight tentang Indonesia. Kalau buyers jelas ya, kita akan bikin sebuah business matching di mana kita ketemukan para UKM kita yang sudah terdaftar. Jadi pada saat ini pendaftaran kan masih berjalan ya, Elma. Pendaftaran masih kita buka sampai tanggal 7. Tanggal 8 kita tutup, kemudian kita akan umumkan. Karena memang seperti saya bilang, tidak semua dari UKM yang mendaftar akan bisa ikut karena keterbatasan space yang datang. Dan kalau ada yang secara online juga kita hanya membatasi karena waktunya juga nggak panjang. Jadi sehingga dengan demikian kita akan membatasi hanya beberapa UKM yang kita pilih sesuaikan dengan produk yang akan diangkat dan produk yang dicari oleh para buyers yang kita undang. Karena emang buyers kan Elma tahu orang asing belum bisa ke sini, jadi buyers pun belum bisa datang. Buyersnya kami undang secara online. Jadi memang yang akan kita lakukan formatnya adalah bahwa para UKM datang bawa produknya, sekalian pameran, sekalian dia ikut business matching. Kemudian business matching itu dia akan mengeksposisikan produknya di depan para buyers secara online. Begitu, makanya nanti ada tanya jawab dan diharapkan dari interaksi itu terjadi sebuah transaksi. Nah, itu dimulai dari tanggal 11. Jadi tanggal 10 kita akan memberikan beberapa materi, ada talk show juga, ada beberapa riset yang sudah diadakan, yang sudah dilakukan oleh tim RISE dari kerjasama dengan Kementerian Perdagangan. Mereka akan memberikan riset tentang e-commerce. Kemudian kita akan mengundang beberapa perwakilan Indonesia di luar negeri, juga diaspora. Mereka akan memberikan masukan. Begini loh, Elma, ceritanya kalau mau masuk ke sebuah negara. Caranya gimana, liku-likunya gimana, pengalaman mereka gimana. Itu pada tanggal 11 dan 12. Nah, 10 dan 11. Setelah itu, tanggal 13 kita pindah acaranya ke auditorium UNS. Di situ kita akan mengadakan sebuah pameran yang lengkap dengan teman-teman UKM yang sudah mendaftar pada saat ini, akan kami undang datang, kemudian kita pamerkan. Walaupun secara offline
Kenapa disebut hybrid? Karena secara offline Elma itu kan terbatas. Yang kami undang hanya 150 pengunjung yang boleh masuk ke auditorium. Jadi kan acaranya 2 hari kan ya Elma. Setelah 10 dan 11 ada tanggal 12 dan 13. Nah, pada acara tanggal 12 dan 13, selain kita memamerkan produk teman-teman, kita juga akan membuat business matching lagi di situ dalam beberapa sesi. Mulai dari tanggal 12-nya sendiri, tanggal 13-nya sendiri sampai tanggal 14. Jadi ada beberapa sesi di mana setiap sesi kita akan mendatangkan buyers yang berbeda untuk setiap kategori. Karena nanti kan ada 5 kategori Elma yang ikut pameran kali ini. Kita fokuskan hanya di 5 kategori. Yang pertama adalah kategori tentang food and beverage, kemudian juga ada kategori furniture, ada kategori handicraft, kemudian ada kategori fashion, dan kategori produk-produk kreatif. Kenapa produk-produk kreatif? Karena pada saat ini kita memang sedang mengangkat produk-produk kreatif kita, produk-produk yang inovatif, sehingga dia bisa masuk dalam sebuah ekosistem produk Indonesia yang bisa diekspor. Jadi di sini akan ada 35 startup karya-karya inovatif yang akan kita wisuda Elma. Jadi acaranya tuh macam-macam. Selain exposition ada graduation yang tadi Elma bilang itu wisuda. Jadi kita akan mau wisuda 35 startup baru di bawah pelatihan yang sudah dilakukan oleh tim UNS, dan dari situ kemudian startup ini akan kita wisuda dan produk-produknya akan coba dipitchingkan. Jadi dari situ teman-teman yang nggak bisa datang ke Solo, kenapa hybrid? Di sini poinnya. Teman-teman yang nggak bisa datang ke Solo, cukup nanti kita kasih link. Linknya mulai minggu depan akan kita sebarkan ya. Jadi silakan teman-teman yang nggak bisa ke Solo bisa join di link itu, bisa mengikuti business matchingnya, bisa mengikuti pitchingnya. Talk show-nya menarik. Ada tentang gizi bagi teman-teman yang punya produk yang terkait dengan masalah gizi kan ya. Kan Elma tahu sendiri kalau kita mau ekspor, salah satu hal yang biasanya sangat dituntut oleh para importer di luar negeri adalah kandungan gizi. Nah, itu akan diajarin Elma. Besok kita akan mengadakan talk show, kami undang khusus seorang pakar gizi untuk menjelaskan bagaimana cara mengatur gizi dalam sebuah produk. Kemudian ada juga fotografi. Beberapa minggu yang lalu kita kan udah ngomong ya sama Coach Rudy tentang fotografi. Nah, besok Coach Rudy itu datang Elma, datang ke Solo. Nggak cuma datang. Yang lebih hebohnya lagi, selain Coach Rudy datang, dia akan memberikan foto ke produk teman-teman yang terpilih. Maksudnya bagaimana? Sekarang teman-teman yang punya produk silakan daftar, linknya ada, nanti saya sebar lewat WhatsApp grup, lewat website Indonesia Direct, itu kan akan kita sebar linknya. Silakan daftar di situ. Coach Rudy akan memilih 10 UKM yang produknya akan dia foto. Ya, 10, dia hanya milih 10 aja. Karena apa? Waktunya kan panjang kan ya Elma. Namun gak bisa semua produk yang daftar kan gak bisa difoto. Kita hanya bisa memilih 10 produk. Jadi karena proses foto produk itu kan gak sebentar Elma. Jadi kan dia harus settingnya. Jadi benar-benar difoto on the spot. Barangnya dibawa ke situ, kemudian difoto. Jadi teman-teman yang memang pengen produknya difoto ya barangnya harus ada gitu ya. Barangnya dibawa ke situ, kemudian akan kita foto dengan layout yang bagus. Jadi selesai foto produk itu udah sangat layak masuk ke dalam promosi, baik website, baik iklan, baik apapun, dia udah bisa masuk. Karena yang foto langsung profesional. Nah,
Coach Rudy juga akan selama 2 hari ngajarin teman-teman tentang bagaimana teknik fotografi yang bagus. Kemudian juga bagaimana teman-teman akan coba untuk konsultasi kalau ada yang nggak jelas dilayanin on the spot. Jadi selama 2 hari kita akan melayani hal itu semuanya secara gratis. Kecuali yang ngambil foto Elma ya, yang harus difoto Coach Rudy, kita nggak minta, nggak menentukan tarifnya berapa. Suka-sukanya aja, mau bayar 1.000, mau bayar 10.000, mau bayar 1 juta, suka-suka aja UKM semampunya. Dan semua ini akan kita gunakan di dalam pengembangan UKM di Indonesia Direct sendiri. Nah, dengan demikian banyak sekali acara menarik yang memang harus diikuti. Rugi kalau nggak diikuti. Apalagi yang bisa datang. Terutama Elma nih harus datang. Gitu Elma. Ya, itu sedikit sekilas tentang festival Innovation Festival dari Indonesia Direct besok di ONS Elma. Oke, baik. Terima kasih Pak Bib atas informasinya terkait dengan acara ONS Innovation Festival yang memang akan kita selenggarakan nanti mungkin di pertengahan Desember dari tanggal 11 sampai dengan 13 Desember 2021. Yang menarik sekali ya, ada pembelajaran tentang fotografi produk-produk terkait dengan produk-produk yang milik UMKM ya Pak Bib ya. Ya, bukan cuma fotografi aja, masih ada juga handicraft, ada bahkan cara bikin produk kecil-kecil dari sulaman, dari apa. Banyak workshop kok Elma. Ada, kalau saya hitung setiap hari ada 4 workshop. Jadi dalam 2 hari aja itu ada 8 workshop. Itu yang di UNS ya. Kemudian yang kita adakan di Hotel Heritage 2 hari sebelumnya, 10 dan 11, itu juga ada beberapa talk show dan hal-hal yang menarik juga yang perlu teman-teman ketahui gitu. Sangat menarik sekali ya Pak. Dalam 1 hari aja sudah ada 4 webinar ya dan juga talk show yang mana nanti para peserta yang mengikuti bisa banyak sekali mendapatkan insight terkait ekspor impor dan juga bagaimana cara mengembangkan bisnis ya Pak ya. Ya betul. Cuma ya itu tadi karena memang tempatnya sangat terbatas bagi teman-teman yang memang berniat ke Solo itu konfirmasi dulu ya karena kita hanya menyiapkan 60 seat untuk tanggal 10 dan 11 dan 150 seats untuk tanggal 12 dan 13. Semuanya free, tapi harus daftar dulu konfirmasi karena kami tidak bisa menampung lebih daripada itu. Nanti saya bisa dimarahin sama Pak Rektor gitu kan ya, karena memang sudah aturan dari Pak Rektor UNS dari awal bahwa hanya bisa menampung maksimal di auditorium sejumlah itu. Namun kami sangat mengharapkan yang tidak ke Solo atau tidak bisa mengikuti secara offline, silahkan ikuti secara online. Kami menyiapkan banyak sekali 500 seat di Zoom yang bisa dipakai untuk partisipan, untuk join, dan nggak terbatas juga di YouTube kalau sekedar mau lihat tanpa interaksi. Nah, khusus untuk yang interaksi, terutama di business matching, itu memang harus mendaftar karena memang akan kami kasih undangan khusus untuk mengikuti live di Zoom. Karena hanya yang orang yang telah UKM yang sudah dikurasi saja yang akan bisa ikut business matching. Karena memang terbatas sekali jumlahnya, nggak bisa semuanya bisa ikut. Begitu Elma. Oke, baik. Terima kasih Pak Beb sekali lagi atas informasinya terkait dengan UNS Innovation Festival. Mungkin untuk pembahasan terkait UNS Innovation Festival kita akan sudahi untuk saat ini, namun akan kita kasih tahu juga informasinya di platform dari Indonesia Direct sendiri. Untuk acara selanjutnya mungkin kita akan melakukan sharing session juga terkait dengan di sini ada Merah Putih Funds. Sudah bisa kelihatan semuanya? Udah, Elma. Di sini ada Merah Putih Funds
Jadi apa sih itu Merah Putih Funds? Nah, Merah Putih Funds itu merupakan suatu pendanaan lokal untuk mendukung perusahaan rintisan atau startup Indonesia menjadi perusahaan dengan skala yang lebih besar. Dimana kita tahu sendiri sekarang sudah banyak sekali UMKM dan juga startup yang ada di Indonesia yang sudah mulai merambah karena banyak sekali masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia yang sudah mulai menyadari bahwasannya sekarang perkembangan bisnis sudah semakin berkembang. Nah, oleh karena itu di sini pemerintah melihat bahwa diperlukannya suatu pendanaan agar startup dan juga UMKM yang ada di Indonesia itu menjadi perusahaan dengan skala yang lebih besar lagi. Oleh karena itu mengadakan suatu funds atau pendanaan yang dinamakan dengan Merah Putih Funds. Nah, dari Merah Putih Funds ini diekspektasikan peluncurannya adalah pada pertengahan Desember 2021. Nah, informasi ini juga peluncurannya akan dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi sendiri. Nah, untuk syarat-syaratnya, karena memang ini dinamakan Merah Putih Funds ya, jadi sangat menandakan sekali simbol dari negara Indonesia, bendera Indonesia, merah putih. Oleh karena itu, untuk syarat-syaratnya yang pertama adalah founder harus berwarga negara Indonesia ataupun asli orang Indonesia, bukan orang luar ya tentunya, karena memang ini dikhususkan untuk warga negara Indonesia itu sendiri. Selanjutnya juga operasional perusahaan di Indonesia, jadi harus memiliki operasional perusahaan yang terjalan di Indonesia, di negara Indonesia, di kawasan manapun yang ada di negara Indonesia, bukan di luar negeri ya. Kalau di luar negeri, maka tidak bisa untuk mendapatkan pendanaan dari Merah Putih Funds ini. Selain itu juga go public di Indonesia atau mencatatkan saham perdana di tanah air, seperti itu. Jadi ini ada 3 syarat yang mesti dipenuhi bagi para teman-teman UMKM ataupun vendor yang memang tertarik untuk mendapatkan pendanaan dari Merah Putih Funds itu sendiri. Untuk kerjasamanya, jadi di sini pendanaan dibantu oleh 5 perusahaan plat merah. Ada apa aja? Yang pertama ada PT Telkom Indonesia Persero Tbk, lalu ada PT Bank Mandiri Persero Tbk, lalu ada PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, lalu ada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, dan juga ada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Jadi di sini banyak sekali memang BUMN atau badan usaha milik negara Indonesia tentunya yang membantu dari pendanaan Merah Putih Funds itu sendiri. Untuk selanjutnya tujuan dari diadakannya Merah Putih Funds ini adalah pertama, untuk menarik kembali bisnismen atau wirausahawan yang ada di Indonesia untuk lebih nasionalis. Karena di sini dikatakan bahwa memang banyak sekali wirausahawan yang ada di Indonesia yang malah mengejar pendanaan di luar negeri, bukan di Indonesia. Oleh karena itu, di sini diciptakan upaya dari pemerintah sendiri untuk menarik kembali wirausahawan yang ada di Indonesia untuk lebih bersikap nasionalis kepada negara Indonesia. Makanya dinamakan juga dengan Merah Putih Funds. Selain itu juga yang kedua, untuk mengurangi perusahaan rintisan Indonesia yang pindah ke luar negeri untuk memperoleh pendanaan yang besar. Ini menyangkut dengan tadi ya, yang kedua. Yang pertama maksud saya, jadi di mana adanya suatu bisnismen atau wirausahawan yang ada di Indonesia, bahwasannya mereka ini lebih berkecimpung ke luar negeri dibanding dengan negara Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu dilaksanakannya dari Merah Putih Funds ini. Terus juga yang ketiga adalah untuk meningkatkan perkembangan perusahaan unicorn di Indonesia. Karena memang perusahaan unicorn di Indonesia itu masih belum banyak ya. Jadi masih kalah dengan perusahaan unicorn yang ada banyak seperti di negara Amerika Serikat, lalu juga ada di Cina. Oleh karena itu pemerintah ingin membuat perusahaan di Indonesia itu sendiri, perusahaan unicorn di Indonesia itu semakin berkembang dengan adanya pendanaan ini. Jadi lebih membantu para pebisnis atau wirausahawan untuk mengembangkan bisnisnya itu sendiri. Lalu juga yang terakhir untuk memaksimalkan peluang sinergi untuk meningkatkan pengalaman digital di masyarakat. Karena seperti kita tahu sekarang era sudah semakin berubah ya, apalagi dikarenakan dengan pandemi, dengan adanya sistem banyak sekali online dan juga teknologi yang sudah semakin canggih. Oleh karena itu di sini juga ingin memberikan pengalaman dan juga peluang sinergi untuk meningkatkan pengalaman dari digital yang digunakan oleh masyarakat. Seperti itu. Ya, okay.
Oke, mungkin untuk pembahasan tentang terkait Merah Putih Fund sampai dengan di sini, um, di sini saya melihat kolom chat ada pertanyaan dari Mbak Willis. Mungkin saya akan persilahkan Pak Bib untuk menjawab sebelum kita masuk ke acara selanjutnya. Pak Bib nih terkait dengan UNS Innovation Festival. Ya, baik. Terima kasih Elma. Jadi sebelum ke pertanyaan dari Willis, saya sedikit mau mengomentari dulu ya tentang Merah Putih Fund. Ini hal yang menarik. Saya sangat appreciate pemerintah dalam hal ini dengan idenya tentang Merah Putih Funds, karena selama ini kami-kami yang ada di startup, Indonesia Direct juga sebuah startup, dan kami merasakan memang kasihan banget ya startup selama ini terlalu banyak kalau nggak dapat pendanaan ya didanai oleh para fundraiser atau para investor dari luar negeri. Dan ini kan konyol ya, kita punya berbagai startup, bahkan ada yang sudah unicorn, ada yang sudah dekakorn dan lain sebagainya. Namun sekarang kepemilikannya udah beralih kan ya Elma. Dan ini adalah kesempatan bagus bagi teman-teman startup. Pada saat ini aja di Indonesia Direct kita lagi ada 35 startup yang besok akan tampil di acara Innovation Festival ya. Dengan 35 itu merupakan wadah kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan fund seperti ini. Jadi teman-teman startup nanti jangan lupa untuk coba masuk ke sini. Kita akan cari tahu lebih jelas tentang program ini, dan dari situ diharapkan akan lebih banyak UKM-UKM yang berkembang, pendanaannya juga berkembang karena memang ada sebuah program dari pemerintah untuk menuntaskan permasalahan di pendanaan, terutama dari UKM, dari startup yang baru mau mulai dan kurang di pendanaan, daripada diambil asing, daripada tiba-tiba jadi milik asing kan ya. Konyol juga kan Elma gitu. Baik, menarik ini. Kemudian lanjut ke pertanyaan dari Willis tentang dari Indigo ya. Indigo mie Jawa kalau saya nggak salah itu memang sudah kami catat, sudah mendaftar pada acara bukan tanggal 13 saja ya. Jadi seperti diketahui acara kita dimulai dari tanggal 10. Jadi tolong yang punya barang, mau ingin kirim barang, bisa mulai kirim barang maksimal sampai di Solo 2 hari sebelum acara, which is tanggal 8 maksimal kita harus sudah terima barangnya, karena akan mulai kita display tanggal 9 untuk event pertama tanggal 10. Mengenai booth, mengenai technical meeting dan lain sebagainya, nanti Willis bisa kontak ke tim panitia. Kita akan membentuk sebuah grup khusus untuk peserta yang sudah kita kurasi, dan kita akan mengundang teman-teman yang sudah terkurasi untuk ikut dalam acara ini di Solo Expo-nya, dan dari grup itu kita akan melakukan komunikasi via grup WhatsApp, dan juga nanti kita akan ikut kita akan mengadakan technical meeting 1 hari sebelum acara, yaitu tanggal 9, karena acaranya tanggal 10 sudah dimulai, dan sekaligus tanggal 11 setelah itu kita pindah tempat, tanggal 12 dan 13 kita pindah di UNS. Jadi jangan lupa acaranya ini akan berlangsung selama 4 hari. Baik dari sisi festivalnya, dari sisi expo-nya, juga dari sisi business matching-nya. Jadi semua akan berlangsung 4 hari di 2 venue yang berbeda, dengan pembicara-pembicara yang berbeda, buyers-nya juga beda, dan juga semuanya produk-produknya yang akan kita bawa dari satu acara ke acara lain. Begitu Elma, kurang lebih. Apakah
sudah menjawab, nanti kita bagi yang nggak jelas bisa kontak Elma atau kontak Adel atau kontak tim panitia lainnya. Namun yang selama ini kalau Willis berhubungan dengan siapa bisa kontak dia. Dari situ kemudian nanti akan diarahkan ke sebuah grup WhatsApp di mana kita bisa tanya lebih lanjut di grup tersebut, Elma. Begitu? Oke, baik. Terima kasih Pak Bib atas sharing informasinya terkait dengan UNS Innovation Festival. Mungkin karena sudah waktu selanjutnya, kita akan masuk ke acara selanjutnya, yakni adalah review produk. Namun sebelum kita masuk ke review produk, sahabat desa dan juga teman-teman UMKM, mari kita saksikan commercial break berikut ini terlebih dahulu. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Baik sahabat desa, selamat datang kembali ke program Asyara Insider, yakni adalah program garapan dari Indonesia Direct yang mana menyajikan informasi, pengetahuan, dan juga insight terkait dengan ekspor import dan juga bisnis, beserta juga kami melakukan review produk dari UMKM yang ada di Indonesia. Kita akan lanjut ke acara berikutnya, yakni adalah acara review produk, yang mana pada kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari UMKM Chillar Design, yang mana nanti kita akan langsung berbincang langsung dengan Bu Nurul dan juga Pak Bib. Untuk Pak Bib dan Bu Nurul, saya persilakan. Ya, terima kasih Elma. Selamat siang sahabat desa, selamat siang teman-teman semua dimanapun Anda berada. Siang ini kita akan mencoba review salah satu produk dari salah satu teman kita di Indonesia Direct. Nama perusahaannya saya agak bingung ini, ada Chillar Design, ada Mahogani Citra, ada juga kayaknya Bu Nurul ini punya macam-macam usaha, ada kopi, ada macam-macam. Ya, kita tanyain aja daripada bingung ya. Coba saya sapa dulu Bu Nurul. Selamat siang Bu Nurul. Selamat siang Pak Bib. Ya, sehat Bu Nurul ya? Alhamdulillah masih sehat. Mudah-mudahan terus sehat. Iya, yang penting itu Bu Nurul. Baik, apa kabar Pak? Di mana ini Bu Nurul sekarang posisinya ini? Masih di Jakarta Pak. Masih di Jakarta, baik, oke. Backgroundnya menarik banget itu Bu. Itu produknya Bu. Ada kursi, ada hiasan meja gitu ya. Ada outdoor. Orang, halaman belakang, tapi orang saya. Iya. Oke, baik. Bu Nurul, tanya nih karena namanya banyak banget. Sebenarnya perusahaan Bu Nurul ada berapa sih? Nama PT-nya PT Mahogani Citra Selaras. Oke. Itu nama PT ya. Oke. Kemudian saya bergerak di dua bidang. Satu di home decor, furniture dan home decor dengan brandnya Chillar Design. Oh, oke, begitu. Kemudian saya kasih buat anak saya kan juga di Brawijaya itu sekolah bisnis ya, manajemen. Saya kasih dia mainan lah ya buat latihan itu di food and beverage gitu. Waduh, mainannya aja keren. anak kuliahan anak sekarang kan maunya yang gitu deh ya, food and beverage dengan brandnya itu Chillar Beverage gitu. Dan gitu. Dua-duanya udah dihakikan gitu. Oke, gitu loh. Mainannya keren ya, food and beverage. Kamu mainanmu apa? Jangan HP doang ya. Mau belajar Pak. Lah iya. Oke. Lah iya. Jadi food and beverage itu buat itu anaknya cowok apa cewek sih Bu? Cowok Pak. Oh cowok, yang di Brawijaya itu ya? Iya,
Sekarang lagi online, jadi di rumah terus. Oke. Nanti kita akan bicara sedikit mengenai food and beverage. Saya mau ingin sharing-sharing pendapat Bu Nurul sedikit. Tapi sebelumnya kita ke Cilar Desainnya dulu. Jadi PT-nya satu, namun produknya macam-macam ini ya. Ceritanya ada Cilar yang desain, ada Cilar yang beverage gitu ya Bu Nurul. Oke, baik ya. Oke, ini kalau PT-nya sendiri berdirinya udah lama belum Bu Nur? 2012 Desember. Oh 2012, udah lama, 10 tahun dong Bu? Lama, bener. Bahkan kalau di sejarahnya sih, historinya ya dari 2097 lah. Tapi masih di Tenun ya. Saya dulu tinggal di Jogja lama Pak. Suami saya UGM. Suami saya UGM di kehutanan. Kehutanan UGM, jadi dia pakar kayu lah ya, pengolahan kayu. Jadi saya di interiornya tapi tenun gitu. Kemudian begitu. Tapi kemudian 2005 kami pindah ke Jakarta. Beliau sakit, 2008 beliau wafat. Saya tidak bisa lagi mengurus rumah tenun kami yang di Bandung gitu. Jadi jadi setelah itu terus pindah ke kayu. Desain kayu. Ya, tetap di interior, tetap di home decor, tapi tidak lagi menggunakan tenun. Jadi rumah tenun saya yang di Majalaya itu ya gitu aja, idle aja, begitu aja, nggak ada yang ngurus. Saya fokus ke kayu gitu. Oke, sampai sekarang ini Bu ya? Ya, karena kalau di Jakarta ini industri kayu banyak areanya, banyak sentranya di Bekasi, di Gunung Putri. Sekarang saya di Gunung Putri. Oke, baik, menarik ini Bu. Jadi setelah tahun 2012 Bu Nurul kemudian mulai fokus di desain khusus. Oke. Tanya kan CV. Kemudian jadi PT baru tahun 2012 ya Bu Nurul. Jadi itu gabungan dua perusahaan. Mahagoni itu CV-nya suami saya yang di kayu, Citra Selaras yang di tenun yang saya gitu. Oke, namun dengan pertimbangan apa akhirnya tenunnya dimatiin, sekarang fokus di kayunya aja gitu ya Bu ya? Pertama ya tenun itu kan sudah tidak lagi digemari orang ya. Betul. Dan trennya habis lah gitu masanya. Kemudian dan jauh juga, saya kan sudah tinggal sekarang jadi harus di Jakarta terus, nggak bisa balap-balik Majalaya Bandung ya. Jadi ya saya serahkan aja kepada yang orang Majalaya gitu. Oh gitu. Tapi Bu Nurul sendiri aslinya memang orang Jogja Bu? Enggak Pak, saya itu amburadul Pak. Gimana itu amburadul ya? Ayah saya itu dari Bukit Tinggi, kemudian kuliah ke Medan, dapat orang Medan. Tapi bukan orang Medan juga, orang Melayu dari seberang, dari Kemudian mereka tinggal di Medan, saya lahir dan besar di Medan, kemudian ke Jakarta, kami semua pindah ke Jakarta karena ayah saya di DPR. Kemudian kami Jakarta, terus menikah ke Jogja, kemudian ke Bandung, kemudian balik lagi ke Jakarta. Kayak biskota aja Bu ya? Iya, Surabaya, karena mertua saya di Malang, Surabaya, itu pokoknya. Oke. Namun sekarang sudah lebih mantap di Jakarta Bu ya? Ya, karena keluarga besar orang tua saya, keluarga kakak adik saya di Jakarta semua. Oke, baik Bu. Kemudian produknya nih kita lihat sekarang, kita bicara Cilar Desain juga. Ya. Produknya apa aja? Kebanyakan ini Bu. Furniture, tadinya kan furniture, khusus furniture ya. Ya. Recording in progress. Pengertiannya kan ya besar-besar lah ya. Iya betul. Nah, kemudian saya ikut LBAC Pak, CDI. Oh. Oke. Tapi nggak lolos karena produk saya besar. Betul. Kan home decor ya. Untuk home decor, iya. Small furniture. Saya ikut pertama nggak lolos, ikut kedua lolos, tapi tidak lolos juga karena mungkin ya banyak pertimbangan lah ya. Iya. Jadi saya dimasukkan hanya 35 yang lolos CDI, yang 21 dimasukkan ke program AC. Iya, program khusus, betul. Nah, jadi udah 1 semester ini saya digembleng di Kemendak Perindustrian dan 4-5 instansi ya.
Iya, Jadi betul. sudah 1 semester ini digembleng untuk betul-betul harus pelaku ekspor benar-beneran gitu. Jangan Ya, pakai darah orang terus gitulah ceritanya. betul, betul. Nah, tinggal 1 semester ke depan ini jadi sekarang banyak produk saya campur, ada yang small, ada yang kecil-kecil. Oh gitu. Nah, di katalognya saya sampaikan dua-duanya. Ada yang Iya, syariah, iya. nah ini kan garden ya, Iya, ini lebih ke garden ya. garden, kursi dan mejanya. Ini semua menggunakan kayu-kayu tropis, kayu jati, mahoni, gitu, merbau. Oke. Ibu produksinya di Jakarta sendiri atau? Udah masuk Bogor ya, ke Kabupaten Bogor ya. Oh, di Bogor. Gunung Putri Pak, jadi perbatasan Jakarta Bogor. Oke. Jadi setiap hari ibu yang operasional ibu sendiri atau ibu punya tim lagi yang bantu? Nah, jadi kan gini Pak, ya mungkin trauma dengan rumah tenun yang berantakan begitu yang duit habis di situ ditinggal begitu aja gitu ya. Betul. Ya betul. mungkin faktor gender ya Pak ya, saya kan perempuan, saya nggak seberani laki-laki yang mondar-mandir gitu ya. Iya. Ada keterbatasan fisik gitu. Dan saya juga sudah berumur ya, jadi itu apa sih ngurus dunia terus gitu. Jadi saya kerjasama sama teman kakak kelas saya di SMA, dia udah besar banget perusahaannya. Dia bilang kita bagi kerja aja gitu. Dia yang menangani produk, saya yang menangani marketing. Gitu. Anak saya suruh berlatih di situ gitu. Oh, yang begitu. Laki-laki itu, yang laki-laki itu gitu. Jadi saya jarang, kemarin hari Selasa saya ke sana ya, terus nggak lagi, minggu sekali apa 2 minggu sekali. Oh gitu, oke. Aja. Tapi anak saya hampir tiap hari ke sana. Oke, memang harus gitu Bu ya, kita serahkan ke para milenial ini. Ya. Kita kan tinggal ngatur. Iya, dan betul sekali. Nah, selama ini berarti yang ngurus produksi sudah ada sendiri, Ibu lebih fokus di marketingnya aja begitu ya Bu? Dari dulu saya juga udah nggak mau, sejak saya punya rumah tenun juga, saya orangnya nggak pernah sih di Bandung. Saya nyewa rumah besar di depan penjara Sukamiskin itu khusus untuk rumah tenun. Oh, oke. Berapa tahun ya? 5 tahun lah. Terus rumah saya nggak jauh dari situ sih, di Taman Sari Bukit Bandung ya, di kompleks. Tapi saya pikir orang harus spesialis ya, harus fokus ya. Saya kekuatan saya di desain sama di marketing gitu. Oh begitu. Menangani SDM saya orang Sumatera, saya nggak kuat. Bisa dimarah-marahin aja ya. Share aja gitu loh. Maksudnya orang Jawa, tapi saya nggak ketularan Pak. Betul. Besar dan hidup di Jakarta Medan gitu, walaupun 11 tahun di Jogja nggak ngaruh gitu Pak. Betul. Lah, berarti selama ini untuk urusan desain lebih banyak ke Ibu, begitu ya? Iya. Apalagi di AC ini ya, di program AC ini, benar-benar kita digembleng jadi desainer. Jadi kita setiap hari harus searching di trend desain di luar. Sering banget. Semua link-link untuk mengulik para desainer interior di luar itu kita harus setiap hari buka. Setiap hari. Jadi saya memang diarahkan ke sana. Ya kebetulan passion saya di sana ya happy aja gitu, enjoy banget. Ya cocok Bu ya. Cocok banget. Oke, baik. Ini adalah tampilan salah satu desain yang Ibu buat berarti ya. Yang ini apa? Nightstand atau dresser atau nightstand ya? Nightstand. Tapi terus terang aja Pak, kita ini bukan desainer yang seperti mural panggung. Nggak ada, sebenarnya nggak ada yang original ya, gitu ya. Iya. Dan Tuhan ya. Jadi maksudnya desainer top pun ya pasti ATM juga. Iya pasti. Iya. ATM. Nah saya ATM gitu, ATM. Iya. Dan itu sah-sah saja, sah-sah banget. Cuma kita harus punya kreativitas gitu, ada yang sentuhan kita gitu. Betul. Memang begitu kok sekarang Ibu, nggak kecuali memang benar-benar dia murni bikin dari nol
hal yang baru kan, itu kan susah Bu ya. Tapi sebenarnya nggak ada yang original sih. Kayak, ya kayak sekarang saya mencoba untuk masuk Middle East. Kalau Asia kan dia Eropa Amerika ya. Nah, kalau saya mencoba untuk ke Middle East karena memang basic saya dari awal memang di Middle East mainnya gitu ya, dari begitu. 2011. Dari 2011 saya udah pameran di sana gitu. Oh, begitu ya. Nah, saya mengulik, saya punya buku banyak tentang Islamic art pattern. Jadi untuk Timur Tengah itu masih sangat kuat pattern-pattern seperti itu Islamic art. Betul. Nah, dan itu kita bukan punya kita, punya mereka, tapi saya tuangkan dalam bentuk ukiran, dalam bentuk tembaga yang diukir gitu. Untuk sentuhannya. Oke. Kalau untuk Eropa Amerika saya minimalis kayak gini aja gitu. Betul. Minimalis banget kan, minimalis modern. Iya, tapi cakep ini Bu, ada kacanya, ada ya. Elma mau nggak Elma dikasih kayak gini ya, ketawa. Cakep kan? Elma bisa ngaca terus itu di depan itu kos-kosannya. Lah iya, di kos-kosannya taruh satu udah nggak keluar dia. Nanti habis itu dia selfie di depan itu pakai foto gitu. Oke. Baik, cakep itu El, kamu lihat itu. Kemudian sekarang kendala Bu, rata-rata kendala apa kalau di yang Ibu hadapi selama ini? Kendala ya sebenarnya sih ya, semua sisi ada kendalanya. Dari segi kan 5M itu ya, marketing mix ya. Itu kan dari sisi produksi. Iya. Cuma kan kita menyadari kita nggak punya apa, kelemahan kita apa. Ya analisa SWOT akhirnya kan analisa SWOT ya Pak ya. Iya. Kelemahan saya nggak struggle kayak laki-laki. Terus terang aja kodrat saya sebagai perempuan. Kedua, usia saya tidak lagi muda. Kemudian dari segi fisik ya, oke, kalau gitu saya nggak bisa ngehandle orang. Saya bukan orang Jawa yang lemah lembut. Kalau gitu saya tak aja kalau ngomong to the point gitu ya. Iya. Oke, kelemahan saya di situ. Kalau gitu saya nggak bisa handle manusia, SDM. Oh gitu. Saya kerja sama aja sama orang yang udah jalan gitu. Ngapain saya pusing-pusing? Oke. Kendalanya di situ, dari sisi produksi. Ya kita cari solusinya gitu. Dan dari sisi STLK ini ya harus ya. Ya oke, saya sekarang ini masih pakai STLK orang. Nanti kalau udah lancar, udah ekspornya lancar, baru saya ekspor STLK dulu. Iya. Itu dari segi perizinan, dari regulasi. Dan dari segi resource pabrik ya, saya nggak punya pabrik. Ya, jadi istilahnya other people apa Pak istilahnya ada people other time ya gitu ya. Gunakan uang orang, gunakan tenaga orang, gunakan. Iya. Kita outsource. Gitu. Apalagi UKM banyak banget keterbatasan. Oh iya, pasti Bu. Tapi saya pikir Allah ngasih kita akal untuk mengakali, untuk memikirkan. Betul. Bukan ngakalin negatif, tapi bagaimana sih caranya supaya ini bisa berjalan gitu. Punya saya, punyanya apa, strengthen saya apa, kemudian kelemahan saya apa, ya udah di joinin aja. Saya punya kelebihan ini loh, lo punya kelebihan itu, ya udah yuk join yuk gitu. Ya, betul sekali Ibu. Memang tidak ada manusia yang sempurna, siapapun. Jadi yang penting kita mau menyadari kelemahan kita di mana dan kita bisa kolaborasikan. Itu yang sangat penting. Bu Nurul meyakini bahwa Bu Nurul itu lebih kuat di marketing dan desain. Ya, memang itu yang harus dikembangkan Bu kan ya. Nah, urusan produksi sih banyak, kasihkan siapapun bisa kan. Betul. Saya udah berapa kali ganti Pak workshop Pak. Oh gitu. Ya sampai di Jepara, sekarang saya lagi ngulik di Jepara untuk ukir, untuk Middle East ya. Ya saya sama sekali nggak ngerti ukir, tapi kan tenaga ukir di Jepara luar biasa. Saya kasih pattern Islamic art,
mereka bisa kerjakan. Bisa, sekarang, betul. Sekarang lagi dibikin sampel ya, ada 4 desain yang saya tahu. Dan mereka kirim fotonya, videonya, saya bilang, good, ini bisa masuk. Dan saya tanggal 8 besok barangnya mau dibawa ke Oman pameran, Pak. Oh, yang acaranya exhibition itu ya di Oman itu ya. Oke, ya. Oke, baik. Menarik, Bu. Jadi memang hal itu yang harus terus kita kembangkan. Jadi kalau kekuatan kita di marketing ya udah di marketing aja, jangan ikut-ikut urusan produksi kan, daripada pusing sendiri. Iya, boncos gitu, Pak. Boncos, biar urusan produksi biar orang lain bantu kita. Oke, betul sekali. Baik. Karena gini loh, Pak, jangan kita kira perusahaan besar itu nggak punya kendala. Oh, yang enggak, pasti. Ya, saya yang di Gunung Putri ini, saya pikir dia kecil banget lah buat dia membuat sebuah pabrik besar gitu ya. Kecil banget. Waktu saya dapat order 10M dia ketawa. Buat Nurul gede banget gitu ya, buat saya nggak ada apa-apanya, Pak. Saya bilang, nanya amat nih abang gitu ya. Terus lah iya. Tapi kelemahan dia apa? Dia pabriknya komplit luar biasa, Pak. Memenuhi fair trade lah. Kalau saya bilang persyaratan fair trade dia memenuhi. Tapi dia nggak punya tenaga marketing yang handal. Sangat susah, sangat. Jadi buang-buang duit aja. Ya memang dia nggak serius juga, nggak ada orangnya gitu ya. Nah saya bilang ayo kita collab aja gitu. Betul sekali. Jadi dia butuh saya butuh dia gitu. Betul sekali. Ya, memang harus seperti itu. Baik Bu Nurul, masih ada 8 menit. Saya ingin tahu sekarang yang kopi ini. Ceritanya gimana ini kopi ini, Bu? Cerita dikit dong. Oke. Sebenarnya kopi ini lucu gitu loh, Pak. Saya kan orang Sumatera ya, dan saya kopi berat gitu loh. Saya kopi lambat banget gitu ya. Nah, waktu berapa tahun yang 2016 ya, saya sama teman-teman sotoi banget bikin PT KTI namanya. Kopi Tubuh Indonesia. Yuk patungan ada 10 juta, ada 5 juta, ada berapa, terkumpullah uang 108 juta. Bikin PT segala macam. Katanya nggak ada yang mengerti kopi sama sekali gitu. Jalan. Nah terus saya kan komisaris, direkturnya ya aktivis lah, anak-anak HMI biasa lah. Anak-anak HMI itu kan cuma punya ide gitu. Kalau kerja udah deh payahnya. Jalannya enggak. Jadi semua dibawa ke politik gitu. Akhirnya saya ada ponakan saya. Dia punya coffee shop. Dia seorang insinyur mesin di perusahaan minyak Cina. Dia buat mainan gitu. Coba nih gila ya, lo punya coffee shop buat mainan ya. Coba ajarin tantemu ini. Jadi anak saya disitulah magang. Kalau libur magang gitu. Dari SMA itu anak saya hobi banget gitu. Nah terus saya bilang, Farhan, Tante Nur beli aja kopi kamu, Tante Nur repack aja, pakai brand sendiri. Ya udah saya pakai brand sendiri. Saya coba yang saya ceritakan kemarin di grup yang Australia itu lah gitu. Udah bagus, semuanya udah komplit, segala nutrition fact-nya, persyaratan semua yang diminta Australia saya penuhi gitu. Nah, jadi, dan saya punya rempah, bukan rempah ya, apa ya? Ya rempah sih ya, kayak kunyit, jahe, moringa gitu-gitu. Nah, minuman herbal ya. Sama teh 3 macam itu. Oke, berarti secara prinsipil produknya Bu Nurul udah siap banget nih, tinggal kita carikan marketnya aja kan gitu ya Bu Nurul ya. Tapi ini sama kayak di kayu, sama kayak di furniture. Saya nggak mau diproduksi. Betul. Saya Farhan aja yang urus, dia kan udah dia punya mesin apa namanya untuk merosting ya. Dia udah punya komplit dia di Sumarekon coffee shopnya. Roastingnya, punya rumah roasting, punya segala macam, dia udah serius gitu ya, walaupun dia sambil kerja di Sinok, tapi dia punya tim gitu ya. Nah, sekarang pokoknya Tante Nur cuma mau kamu ini kemasannya tolong isiin. Ini kemasan sudah ada brandnya. Gitu. Gue nggak mau pusing diproduksi gitu ya, lu aja yang pusing gitu ya. Betul. Jadi saya kirim kemasannya ke dia beresin sama stafnya semuanya, stafnya yang melayani saya, kemudian kita tinggal pasarkan gitu. Betul.
Ya, betul sekali. Memang seharusnya seperti itu, Bu Nurul. Dan teman-teman sahabat desa, teman-teman UKM, ini cara yang betul. Cara yang sangat betul untuk kita jangan pernah berpikiran saya bisa melakukan semuanya. Itu bakal nanggung, Bu, ya kan? Bakal setengah-setengah, ya. Tapi kita harus mulai bagi-bagi. Sebesar Nike pun produknya adanya ya di Bandung, kan? Mereka cuma pemasaran aja. Kalau orang Padang bilang, Pak, siku cabang, siku capeh, Pak. Lah, itu artinya apa saya nggak tahu. Satu terbang, satu lepas gitu. Yang satunya terbang, yang satunya lepas. Jadi dua-duanya nggak kepegang. Iya, betul sekali. Ya, terima kasih banget Bu Nurul, inspirasinya luar biasa pada siang ini. Kita nanti bisa ngobrol lebih lanjut. Syukur-syukur bisa ketemu di Solo ya, Bu Nurul. Belum pernah kan ke Solo kan ya? Udah lama banget. Lah iya. Cuma berapa tahun 2018. 18 ya? Oh, sebelum pandemi ya. Sekarang pandemi Solo lebih sepi lagi, Bu. Enak, Bu. Jangan kayak Jakarta, ribet. Apa-apanya. Baik, Elma, saya rasa sudah cukup dengan inspirasinya pada siang ini oleh Bu Nurul. Produknya juga hebat-hebat. Cara yang manajemen yang betul seperti itu. Saya ingin memang mengangkat teman-teman ke pasar Amerika dengan cara seperti itu, terutama di food and beverage. Namun nanti kita bicarakan di lain kesempatan insider berikutnya. Kita akan coba masukkan produk teman-teman ke Amazon. Di sana kita promosi habis-habisan. Namun produk itu produk asli dari kita dengan branding kita seperti punya Bu Nurul, bukan pakai brandingnya buyers. Itulah memang Indonesia Direct, itu situ kita ingin direct langsung ke pasar. Saat ini lagi dalam proses, nanti saya akan kabarin Bu Nurul, saya akan kabarin teman-teman semua pada saat memang prosesnya sudah mau mencapai final. Elma cukup ya, Bu Nurul, terima kasih banget. Saya kembalikan ke Elma lagi. Silakan Elma. Ya, baik, terima kasih Pak Pip dan juga Bu Nurul terkait dengan review produknya tadi yang sangat menarik sekali. Ada furnitur yang sangat bagus sekali. Saya juga tertarik tuh dengan ada kaca-kaca gitu kan. Kebetulan saya juga suka ngaca kan ya. Jadi cocok juga nih buat saya yang nggak bisa jauh-jauh dari kaca gitu kan, di rumah gitu mau ngaca. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Nurul dan juga Pak Pip, dan karena sudah waktunya juga ya. Tapi sebelum itu, sahabat desa dan juga teman-teman UMKM semua yang ingin juga melakukan review produk di acara program Insider kami, bisa menghubungi di email cs@indonesiadirect.org atau kunjungi website kami di www.indonesiadirect.org. Baik sahabat desa, kita sudah sampai ke penghujung acara. Saya selaku host pada kali ini pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa dan terima kasih.